Halo sobat-sobat pecinta ngoprek, kita berjumpa lagi ya. Untuk kesempatan hari ini saya akan sharing cara menjalankan beberapa atau banyak sistem operasi dalam satu komputer. Dan aplikasi yang saya gunakan yaitu VirtualBox. Ini sudah saya install pada komputer saya. Ini bentuk tampilan VirtualBox-nya. Kemudian untuk membuat sistem operasinya kita klik menu baru, lalu di sini pada kolom nama kita ketik saja misalkan Windows 7, nama sistem operasi yang akan kita buat. Kemudian kita ikuti saja perintah selanjutnya dengan menekan tombol lanjut. Nah, di sini untuk ukuran memori ini standar dari VirtualBox diberikan 1 GB ya. Ini sobat-sobat bisa perbesar menjadi 2 GB atau 3 GB. Namun di sini standar dari VirtualBox yaitu 1 GB. Jika sudah, kita klik tombol lanjut. Kemudian kita diminta untuk membuat harddisk virtualnya. Ini sobat-sobat bisa klik next saja ya, atau klik buat. Pada menu selanjutnya tampilan tipe berkas harddisk ini kita bisa klik lanjut saja. Dan untuk ukuran berkas harddisk di sini direkomendasikan 25 GB ukuran untuk harddisk virtualnya. Dan setelah itu klik menu buat dan selesai ya. Selanjutnya kita klik menu pengaturan pada VirtualBox. Ada menu penyimpanan, kita klik, dan di sini disk ISO ini masih kosong ya. Ini nanti diisi dengan file dalam bentuk ISO ya. Biasanya pada versi VirtualBox sebelumnya ini mengisi file dalam bentuk ISO ini di awal ya. Saya juga kurang tahu entah kenapa pada versi ini file ISO-nya diisi di akhir ya, atau belakangan. Baik, kemudian kita klik logo CD pada kanan atas, lalu kita cari di mana file ISO kita simpan. Jika sudah ketemu, kita klik 2 kali pada file ISO-nya. Dan di sini sudah terisi ya disk image tadi yang kosong. Kalau kita klik OK. Kemudian untuk memulai menjalankan ini kita klik mulai. Ini sistem operasi sedang berjalan ya. Ini proses untuk menginstal ulang Windows 7, sama seperti sobat-sobat menginstal ulang sistem operasi Windows pada umumnya ya. Namun ini menginstal Windows 7-nya secara virtual, namun caranya sama saja. Untuk sobat-sobat yang ingin tahu cara menginstal ulang sistem operasi Windows 7 secara keseluruhan, sobat-sobat bisa lihat ya video saya yang sebelumnya. Itu ada cara menginstal ulang Windows 7 secara keseluruhan. Dan pada tahap ini akan saya percepat videonya supaya tidak terlalu lama ya. Dan akhirnya ini sudah selesai menginstal ulang sistem operasi Windows 7. Sobat-sobat bisa lihat ini Windows 7 di dalam Windows 7 ya. Dan untuk selanjutnya saya akan menambahkan lagi sistem operasi Ubuntu. Ini saya sama seperti tadi, saya klik mulai. Kemudian pada kolom versi kita cari yang Ubuntu, dan pada kolom tipe kita bisa pilih yang Linux. Dan untuk kolom nama yang paling atas
itu kita bisa ketikkan saja nama sistem operasinya seperti tadi ya. Sini kita ketik Ubuntu, kemudian kita klik tombol lanjut, lalu kita klik saja lanjut, kita klik buat, lalu kita klik lanjut, saja. Ikuti sesuai perintah yang ada, sama seperti cara membuat yang sistem operasi Windows yang pertama tadi ya. Dan ini sudah selesai. Selanjutnya kita klik pengaturan, lalu pada menu penyimpanan kita isi file ISO Ubuntu ya, sama seperti tadi waktu mengisi file ISO Windows 7. Lalu kita klik mulai. Untuk tahap selanjutnya, proses menginstal ulang sistem operasi Ubuntu virtual ya. Ini sudah mulai tampil Ubuntu 10.10 ya. Selanjutnya kita pilih yang install Ubuntu, dan ini sedang proses ya, install Ubuntu. Ini videonya saya percepat saja supaya durasinya tidak terlalu kelamaan ya. Nah, ini install Ubuntunya sudah jadi. Berarti ini ada dua sistem operasi ya. Tadi yang pertama Windows 7 dan ini Ubuntu 10.10 ya. Sobat-sobat sebenarnya bisa menambahkan lagi, misalnya menambahkan install Debian atau Windows XP atau Ubuntu server, Mikrotik router OS, atau sistem operasi apa saja ya. Yang penting sistem operasi dalam bentuk format ISO itu bisa kita install di VirtualBox ini. Misalkan sobat-sobat pengen menambahkan Android, bisa juga di sini. Yang penting dia format filenya dalam bentuk ISO ya. Lalu apa keuntungan menggunakan VirtualBox ini? Jadi begini ya sobat-sobat semua. Misalkan kita mau menginstal 3 sistem operasi, itu sudah pasti kalau dalam real nyata kita membutuhkan 3 komputer ya. Itu kan biayanya terlalu besar. Nah, jadi kalau dengan menggunakan VirtualBox ini bisa dalam satu komputer itu bisa teratasi semua ya. Jadi kita bisa menghemat biaya. Selain itu, VirtualBox ini juga mempunyai kelemahan ya. Misalkan kita sudah menginstal server pada VirtualBox, kemudian sistem operasi utama mengalami error dan terpaksa harus diinstal ulang, maka server yang sudah kita buat tadi ya terpaksa hilang ya sobat-sobat semua. Dan hal itu dulu pernah saya alami ya. Jadi gunakan VirtualBox untuk mempelajari hal-hal yang baru pada sistem operasi ya, atau misalnya sobat-sobat pengen belajar tentang server atau sistem operasi yang baru, itu baik ya. Namun jangan gunakan VirtualBox untuk menginstal server di kantor sobat ya, itu sangat berisiko tinggi ya. Baik sobat-sobat semua, demikian sharing dari saya, semoga bermanfaat. Salam ngoprek dan berkah dalam.